Baik, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum takbir keliling pada malam Idul Fitri yang sering dilakukan oleh masyarakat? Barakallahu fiik. Baik. Adapun pertanyaan ini sering ditanyakan oleh sebagian besar kaum muslimin tentang hukum takbir keliling. Maka kita jawab jawaban dari rahmatullah, segala perkara yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, begitu pula tidak ada amalannya dari para sahabat, maka hendaknya kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Walaupun mungkin orang melihat hal tersebut adalah sesuatu yang baik, atau mungkin orang banyak melihat hal tersebut di antara syiar-syiar Islam, namun takarannya adalah bukan pendapat dan keinginan manusia. Apatah lagi kebanyakan orang melihatnya, bukan, tapi sesuatu itu dianggap agama, sebuah ibadah apabila ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian dalam perkara baik dan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, perkara atau sesuatu yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka hendaknya kita meninggalkan hal tersebut. Karena masih banyak ibadah-ibadah yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang belum kita lakukan, dan kerjakan. Sebab amalan tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak berguna apabila tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Atau hadis yang semakna, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami, maka perkara tersebut tertolak. Artinya apa jemaah rahmatullah? Tidak ada pahala baginya. Dan orang yang cerdas adalah orang yang apabila melakukan sesuatu maka dia mendapatkan timbal baliknya. Di antaranya apabila dia bekerja, misalnya dia menjadi kuli bangunan atau menjadi apapun itu untuk menghasilkan uang, maka dia menginginkan timbal balik. Istilahnya dia menjual tenaga usaha, kemudian dia mendapatkan keuntungan dengan gaji tersebut. Maka sama dengan orang ketika dia beribadah, maka kita mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun alangkah ruginya kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap dia sebuah ibadah, yang kita anggap sebuah syiar Islam, namun tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang nanti merugi, wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnaha haba'an manthura. Dan kami perlihatkan kepada mereka amalan-amalan perbuatan yang mereka lakukan, namun amalan tersebut seperti buih yang berterbangan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya meninggalkan hal-hal yang tidak memiliki landasan syar'i di dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kalau para sahabat dulu itu mereka bertakbir ketika dalam kasus sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah tadi, ketika ke pasar juga membaca takbir. Itu yang sering dijadikan dalil takbir keliling. Jadi ketika beliau ke pasar itu membaca takbir. Tapi saya secara pribadi untuk saat ini model dan cara takbir yang ada dalam takbir-takbir keliling, saya termasuk yang tidak sepakat. Ya, bukan takbirnya yang tidak sepakat, tapi model dan caranya. Jadi model dan caranya saya tidak sepakat. Kalau takbirnya memang takbir itu dianjurkan, tapi model dan cara seperti yang dikemas saat ini saya termasuk yang tidak sepakat. Kenapa? Karena saya pribadi menyaksikan dalam takbir dan yang ada pada saat ini itu jauh dari zikrullah. Takbir itu sifatnya zikrullah, mengingat Allah. Takbir itu sifatnya mendekatkan kita kepada Allah, mengagungkan syiar Allah. Sementara dalam model dan cara yang ada di sekitar kita ketika keliling, yang terjadi adalah laki-laki perempuan campur. Itu bukan mahramnya juga boncengan biasa saja. Artinya di situ ada kemungkaran. Itu ada kemungkaran. Takbirnya sunnah tapi dikemas dengan kemungkaran. Bahkan menjadi dalih bagi anak-anak untuk keluar. Kalau keluar izinnya takbiran dibolehkan, tapi ternyata keluarnya bukan takbiran. Apa keluarnya? Pacaran. Boncengan di situ laki-laki, perempuan, bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan istrinya. Kemudian yang kedua, di situ banyak yang ketika mengikuti acara tersebut itu tidak takbir, tapi di situ hanya konvoi sound system. Itu hanya konvoi sound system.
Sehingga yang terjadi adalah saingan suara musik, mulai dari remik, koplo, ya, jor-joran. Itu bukan saja membuat orang bising, tetapi itu juga merusak kaca, merusak gendang telinga. Maka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pak polisi sibuk, repot, tanya Pak polisi ini. Tapi jenengan tugas betul Pak? Tugas juga. Ya, mudah apa susah? Ruwet. Nah, ruwet. Pak polisi loh yang bilang ruwet, bukan saya loh. Baik. Jadi, dan saya mengamati ternyata yang naik pick up, yang naik truk itu saya coba mengamati bibirnya. Ini saya bukan kepo, karena qadarullah saat itu saya lagi perjalanan ke Jogja ngambil zakat fitri untuk disalurkan di tempat sekitar saya. Saya kena macet. Nah, pas kena macet itu kan sambil berhenti karo nyawang, ternyata ndak takbir. Dong ngobrol dewe-dewe di atas mobil itu. Ya, dong ngobrol dewe-dewe. Itu yang saya saksikan loh. Mungkin Bapak Ibu menyaksikan yang lain. Nah, mungkin jenengan menyaksikan yang lain, tapi yang saya saksikan itu dari sepanjang mulai dari jalan sama sini sampai mana pojok beteng sana itu tidak takbir, yang naik pickup, naik apa truk itu tidak takbir, dong ngobrol dewe. Ya, gimana Pak? Nah, sambil joget, ya saya lihat juga itu betul. Bahkan kostumnya ada yang pakai kostum pocong, ada yang pakai kostum nyun sewu perempuan didandani nyun sewu kuntilanak dan tidak pakai jilbab, kan aneh. Bahkan saya melihat anak-anak sudah dewasa berperan, temanya itu hantu, berperan sebagai tuyul dan cuma pakai daleman. Artinya di sini banyak mudaratnya, padahal harusnya mestinya adalah syiar zikrullah. Dan saya tidak tahu kenapa panitia penyelenggaranya tidak menegur. Tidak menegur yang apa semacam itu. Ya, itu yang saya saksikan. Saya mencoba juga menyaksikan yang naik sepeda motor yang ngiringi di belakang. Ternyata sama-sama macet, ya pegang setang aja tidak takbir. Mestinya kalau takbir kan sambil pegang setang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, ya meng nyekeli setang wae. Karo melaku. Nah, ya tidak takbir. Murni pawai konvoy sound system yang saya lihat. Bisa jadi di tempat lain beda. Yang takbir beneran itu malah yang jalan kaki, yang anak-anak TK, anak-anak SD itu malah beneran yang jalan kaki. Nah, tapi yang naik motor, naik mobil, naik truk itu justru lebih ke konvoy sound system, bahkan sebagian joget-joget. Akan tapi jika diupayakan untuk tidak mengganggu, mengangkat syiar tidak zalim. Jadi mengganggu betul. Mengganggu sampai terjadi kerusakan dan seterusnya nggak boleh. Akan tapi jika diatur rapi, mengangkat syiar boleh. Misalnya kami mengadakan acara di mana, di Cirebon. Di Cirebon itu. Cuman di saat kita melewati arus mudik, kita tidak bertentangan, tidak ganggu arus mudik. Jalan kita tuh berbeda. Dan kita melibatkan polisi untuk menjaga dan sebagainya agar tidak terjadi kerusakan. Syiar, memang yang nama syiar pasti ada efek sampingannya. Akan tapi ketahuilah efek sampingannya seperti apa sih? Contoh ada tabligh akbar, mau tidak mau ada kemacetan dan sebagainya. Jangan gara-gara takut macet lalu dilarang jangan tabligh akbar. Yang maksudnya mengganggu, betul-betul mengganggu, ya kan? Sudah jalan sempit dan sebagainya, macet gak ada. Ya, sebaiknya jalannya dialihkan, bukan di jalan yang itu. Tetap syiar berjalan, tetap takbir di jalan itu diimbo. Jadi kalau mau mengganggu, Anda harus tahu makna mengganggu. Bukan orang yang dikit-dikit merasa terganggu, itu bermasalah orangnya. Mengganggu betul misalnya. Anda tahu jamaah Anda banyak dan bakal macet. Setelah itu bukan saja macet, ternyata Anda ngambil jalan yang Masya Allah nggak pantas. Sehingga orang banyak yang kecelakaan dan sebagainya, itu nggak boleh zalim. Termasuk di saat hari raya semacam ini, di saat Anda mengadakan konvoy, Anda jangan berbarengan dengan arus mudik tersebut. Maka itu akan menjadikan kemacetan semakin parah. Mengangkat syiar kan bisa jalur, makanya biasanya kalau sudah begini ini kita arahnya balik dulu. Jadi arus mudiknya di kanan, kita di kirinya, kita berpas-pasan dengan mereka dan aman yang demikian itu. Selama ini adalah aman seperti itu. Dan mohon syiar takbir ini terus diadakan. Dan juga kami himbau kepada ustadz-ustadz di kampung.
termasuk yang di Cirebon begini, nggak usah bergabung dengan kami kalau Anda punya jamaah. Ajak jamaah-jamaah Anda untuk mengangkat syiar di kampung Anda, biarpun jalan kaki. Mungkin di sebuah RT ada 4 musola atau 4 masjid, ya kan, di satu desa. Di desa saja jalan kaki, dari masjid ke masjid, sholat 2 rakaat, masjid sholat 2 rakaat, indah. Syiar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, indah. Dan kalau di kampung nggak ada istilah ganggu. Ini ada beberapa titik yang ada di kota, itu saja yang harus perhatikan. Dan kalau betul-betul mengganggu, Anda cari jalan yang tidak mengganggu. Tapi syiar jangan dibatalkan, syiar jangan dihentikan. Allah.